Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Freddy vs Jason tahun 2003 dan disutradarai oleh Rodino, menceritakan tentang Freddy si pedofil kejam membangkitkan Jason untuk membalaskan dendamnya setelah tewas dieksekusi oleh warga Springwood. Tapi justru semua rencananya berantakan setelah Jason tak bisa dikendalikan. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan Freddy si tua-tua kali ini, seorang pedofil akut yang membuat seluruh warga di kota Springwood resah atas semua kejahatannya. Itu pun justru tak bisa mencebloskannya ke dalam penjara karena kepolisian sendiri tak mempunyai cukup bukti atas perbuatannya tersebut, sehingga para warga yang merasa tak mendapatkan keadilan terpaksa bertindak dengan membakar rumahnya, pun membuat Freddy tewas terbakar di dalamnya. Semenjak itulah roh jahat dari Freddy kembali meneror warga Springwood dengan cara menghabisi mereka melalui mimpi. Dan saking sakti mandraguranya si Freddy ini, ia mampu menghidupkan Jason yang sudah lama tewas itu dengan cara merubah dirinya menjadi sosok ibunya Jason, karena ia mengetahui hanya perkataan ibunya lah yang Jason turuti semasa hidupnya. Kini cerita berpindah dengan seorang wanita yang bernama Heather ini ingin mengajak teman prianya untuk berenang bersamanya, pun tak kunjung mendatanginya, sehingga ia pun terpaksa menikmati dinginnya air danau ini seorang diri. Kemudian diikuti suara gaduh dari kejauhan itu membuatnya panik bukan kepalang dan langsung bergegas mengakhiri mandi malam pun memakai semua bajunya. Lalu saat melihat sosok menakutkan dari kejauhan itu pun semakin berusaha menyelamatkan dirinya. Tapi sialnya, lagi-lagi sosok tersebut sudah berada di depannya pun langsung lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan. Lalu tiba-tiba di sini kita diperkenalkan lagi dengan dua wanita yang bala-bala hiu ini bernama Gabby, Lori, dan satu yang manis-manis manja ini bernama Kia, sedang membicarakan tipe-tipe pria kesukaan mereka. Lalu Gabby yang mendengar ada seseorang yang mengetok pintu itu pun langsung mendatanginya, dan ternyata si Trey, pacar dari Gabby, bersama temannya bernama Black ini ingin dijodohkan dengan Lori, pun langsung masuk ke dalam. Sementara Lori yang melihatnya merasa bukan tipenya pun tak ingin mendatanginya, tapi terus saja dikompori oleh Kia kalau Lori harus melupakan mantan pacarnya itu yang sudah meninggalkannya tanpa ada kabar. Black yang melihat Lori bertubuh semlehoi itu pun mulai mendekatinya. Sementara di atas, Trey yang justru sudah selesai beradu mekanik dengan Gabby pun langsung mandi junub. Namun baru saja membasahi tubuhnya, ia mendengar suara gaduh yang ternyata Trey sudah berhadapan dengan Jason yang tanpa basa-basi langsung mengeksekusinya dengan brutal. Merasa ada yang mencurigakan, Gabby pun langsung memastikannya, dan betapa terpenyutnya dia saat melihat Trey kekasihnya itu sudah tewas bersimbah darah, hingga teriakannya itu membuat mereka histeris ketakutan. Kemudian diikuti dengan polisi yang berpatroli itu pun langsung memberhentikannya. Lalu saat dilakukannya olah TKP, salah satu polisi yang bernama Ahmad ini pun mengatakan ke
kepada Komandan Nurdin bahwa kejadian ini pasti ada hubungannya dengan Freddy setelah melihat kematian Trey yang tidak wajar pun seketika membuat Komandan Nurdin marah dan memintanya untuk tak menyebut nama tersebut karena ia ingin kembali membuat para warga ketakutan dengan sosok Freddy yang dulu pernah menebar teror di kota Springwood ini. Saat dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, Lori yang teringat perbincangan polisi di tempat kejadian tadi sempat menyebutkan nama Freddy itu, merasa pernah mendengarnya pun mencoba mengingat-ingatnya. Lalu saat sudah mengetahuinya dan ingin menanyakannya pun seketika tak melihat siapapun di dalam kantor polisi ini, sehingga Lori yang panik langsung memastikannya dan melihat adanya tetesan darah yang berceceran itu pun langsung mengikutinya, kemudian menemukan seorang gadis yang saat Lori mendekatinya seketika terkejut saat melihatnya pun gadis itu langsung mengatakan kalau Freddy Krueger telah kembali untuk meneror mereka. Kini kita kembali lagi dengan Black yang masih tak menyangka dengan kematian Trey temannya itu, diikuti dengan kedatangan ayahnya yang menanyakan apa yang dilakukannya saat berada di tempat kejadian waktu itu pun mengatakan kalau saat ini ia tak ingin membahasnya. Lalu dari kejauhan, Black yang melihat adanya pergerakan dari balik pepohonan pun langsung memastikannya, dan betapa terkejutnya dia saat melihat sosok Freddy yang langsung ingin menghabisnya pun ternyata hanyalah mimpi. Namun kenyataannya ia harus melihat ayahnya tewas di depan matanya. Lalu tiba-tiba kini kita berada di rumah sakit jiwa, tempat di mana Mark menjalani terapi pemulihan akibat teror dari Freddy ini, mengantri untuk mendapatkan obat penenang. Begitu juga dengan Will saat mendapatkan gilirannya melihat berita tewasnya Trey itu berada di rumahnya. Lori pun langsung dimatikan oleh petugas, sehingga Will yang marah karena ingin mengetahui kejadian tersebut pun tak ditanggapi dengan baik karena berpikir kalau mereka hanyalah orang yang sakit mentalnya. Lalu Mark yang melihatnya pun langsung mengamankannya. Di sini Will mengatakan kepada Mark kalau ia ingin sekali bertemu dengan Lori karena khawatir setelah melihat pemberitaan tadi. Lalu Mark yang berpikir mencari cara dengan memperolok penjaga keamanan pun langsung melakukan tindakan dengan menyuntikkan bius penenang kepadanya. Tapi ternyata ide gila Mark tadi justru berhasil mendapatkan kunci milik dari salah satu petugas pun langsung tak menyia-nyiakan kesempatan untuk segera keluar dari rumah sakit jiwa ini. Setelah kejadian di rumahnya tadi malam, si ayah yang bernama Dr. Campbell ini melihat Lori yang masih trauma dan juga baru saja kehilangan ibunya akibat kecelakaan pun berusaha menenangkannya. Lalu saat meminta Lori untuk beristirahat, tiba-tiba saja wajah ayahnya yang berubah menjadi Freddy pun terpenyet melihatnya, sehingga Lori yang panik langsung meminta izin kepada ayahnya untuk bertemu teman-temannya pun sempat dilarang oleh ayahnya. Namun tetap saja Lori meneruskan niatnya agar tak terus teringat sosok Freddy yang terus menghantuinya. Di sini kita diperkenalkan lagi dengan Billy dan Zack yang membagikan brosur party nanti malam, lalu diikuti dengan kedatangan Lori dan Gia yang langsung diajak oleh Gabby untuk pergi ke acara tersebut pun ditolak oleh Lori karena merasa kurang istirahat. Semenjak kejadian tadi malam itu, ia selalu dihantui sosok Freddy yang menakutkan, membuatnya terus gelisah, galau merana pun diikuti dengan kedatangan Mark dan membenarkan kejadian itulah yang sudah dialaminya saat ini. Mendengar hal itu, Lori yang semakin
semakin ketakutan langsung ditenangkan oleh Will, si pacarnya Lori yang sudah lama meninggalkannya tanpa ada kabar pun sempat kebingungan melihatnya hingga membuat Lori pingsan di pelukannya. Saat menunggu Lori yang belum sadar sebagai pengisi kebosanannya, Kia pun membaca majalah yang tiba-tiba saja salah satu foto modelnya berubah menjadi sosok Freddy ini langsung mencopel hidungnya, dan beruntungnya itu hanya halusinasinya saja. Sementara di tempat lain, Will dan Mark yang ingin mencari tahu informasi tentang kasus sampai kematian Freddy di internet ini pun tak bisa menemukannya, termasuk tanggal di mana kematian kakaknya Mark waktu itu yang juga dihabisi melalui mimpi oleh Freddy pun mulai berpikir kalau hilangnya semua catatan tentang Freddy itu adalah salah satu strategi pihak kepolisian agar semua warga Springwood ini tak lagi mencari tahu kisah kelam Freddy di masa lalu, yang nantinya akan ada korban-korban baru dari Freddy yang bisa mengeksekusi manusia melalui mimpi itu setelah mengingat-ingat tentangnya. Karena sebelumnya kakaknya Mark itu tewas, ia pernah mengatakan kalau rasa takut yang ada pada diri manusia saat mengingat Freddy itulah yang bisa membuatnya kuat sehingga bisa menghabisi seseorang hanya melalui mimpi. Singkat cerita, di tengah Lori menikmati partinya diikuti dengan kedatangan Will yang bermaksud ingin membawa Lori pergi dari kota ini agar tak ikut menjadi korban dari Freddy, namun harus tertunda saat kemunculan Kia yang langsung mengajak mereka berjoget bersama. Sementara Gabby yang sudah sempoyongan akibat sebotol minuman ini seorang diri ingin buang air kecil pun mulai berhalusinasi melihat Trey memanggilnya. Lalu saat ia mengikutinya masuk ke dalam rumah padi ini pun seketika suasana menjadi mencekam saat melihat Freddy berada di depannya itu. Ternyata Gabby sendiri sudah tak sadarkan diri sehingga dengan mudah Freddy yang merasuk ke dalam mimpinya pun mulai menerornya. Gabby yang terus menghindari kejaran Freddy itu pun membuatnya terjatuh dan semakin membuatnya ketakutan masuk ke dalam loker ini. Namun sialnya keberadaannya diketahui oleh Freddy yang langsung mengeksekusinya untuk menjadikannya tumbal agar mengembalikan kekuatannya pun harus sirna karena di alam nyata Jason lebih dulu menghabisinya. Kemudian di sini saat Zack dan temannya menikmati minumannya pun tak merasa ketakutan ketika melihat Jason pun justru membulinya. Lalu tiba-tiba melihat Jason mulai menghunuskan parangnya, Zack yang semakin ketakutan pun langsung lari terbirit-birit mendatangi teman-temannya. Namun sialnya ia harus tewas saat parang Jason yang menembus dadanya pun langsung membuat mereka lari berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Lalu Lori yang melihat Gabby yang sudah tewas pun terpaksa meninggalkannya begitu saja daripada harus menjadi korban kebrutalan Jason itu. Sesampainya di rumah Lori yang masih terbayang-bayang kejadian tadi pun bergegas masuk ke dalam rumahnya. Akan tetapi Will yang melarangnya karena tak ingin Lori menjadi korban kejahatan ayahnya pun mempertanyakan apa maksud semua perkataan dari Will itu pun mau tak mau menceritakan kalau sebenarnya ibunya Lori yang tewas bukan akibat dari kecelakaan, melainkan ulah dari ayahnya sendiri yang diketahui oleh Will saat ia diam-diam ingin mendatangi Lori pada waktu malam itu, lalu memberitahukan kepada Lori kalau yang memasukkannya ke dalam rumah sakit jiwa itu adalah dokter sekaligus ayahnya Lori sendiri, karena ia tak ingin Will menceritakan kepada siapapun atas apa yang sudah diketahuinya. Mendengar hal tersebut, Lori pun tak pernah menyangka ayahnya setega itu melakukan kepada ibunya.
Will yang tak terima Lowry diperlakukan kasar oleh ayahnya pun terus meyakinkannya untuk tak masuk ke dalam rumahnya, hingga terjadilah keributan antara mereka. Lalu Lowry yang marah kepada ayahnya pun langsung meninggalkannya, yang dimana sesampainya di dalam, Lowry yang percaya perkataan Will tadi menanyakan kepada ayahnya pun tak bisa memberikan bukti bahwa ibunya tewas betul-betul karena kecelakaan, sehingga Lowry yang semakin marah kepada ayahnya pun kembali meninggalkannya. Tak ingin sesuatu terjadi kepadanya, Lowry pun terpaksa harus menjadi anak durhaka karena tak mau mendengarkan apa yang dikatakan ayahnya pun pergi meninggalkan rumahnya seorang diri. Tapi untung saja William masih menunggunya pun langsung membawa Lowry menjemput Mark untuk melanjutkan rencana mereka menghindari teror Freddy dengan cara pergi dari kota ini. Sesampainya di rumah Mark, Will dan Lowry yang melihatnya sudah tertidur pun mencoba membangunkannya. Tapi sialnya kawan, Freddy yang lebih dulu merasuk ke dalam mimpinya pun sudah menguasai Mark sepenuhnya, yang dimana diperlihatkan kita Freddy merubah dirinya menjadi kakaknya Mark yang sudah tewas, semakin membuatnya ketakutan sehingga dengan mudah Freddy mengeksekusi Mark untuk melengkapi kekuatannya. Sementara Will dan Lowry yang tak bisa berbuat apa-apa pun harus pasrah melihat Mark tewas di depan mata kepala mereka. Kini kita kembali lagi dengan polisi Scott yang mendapatkan informasi pelaku dari pembantaian di party kebun jagung itu adalah Jason. Akan tetapi Komandan Nurdin yang tak menanggapinya justru meminta polisi Scott untuk tak terlalu terlibat dalam kasus ini, karena menganggapnya orang baru dan tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di kota ini pun terpaksa mengikuti arahan Komandan Nurdin. Di sini mereka yang memikirkan bagaimana caranya bisa terlepas dari teror Freddy itu pun diikuti dengan kedatangan polisi Scott ini ingin bekerja sama dengan mereka. Namun ia masih kebingungan bagaimana bisa Jason yang sudah tewas sejak berumur 11 tahun di perkemahan Crystal Lake itu hidup kembali pun. Will mengatakan kalau Freddy lah yang membangkitkan Jason dan mengendalikan tubuhnya untuk membuat ketakutan warga di kota ini, karena rasa ketakutan itulah yang membuat Freddy semakin kuat. Mendengar hal itu, polisi Scott pun menyarankan untuk menghentikan Freddy lebih dulu dengan cara mempersembahkan jiwa yang suci alias masih perawan. Dan kebetulan William mengetahui kalau Lowry yang dimaksud itu pun langsung sepakat dengan mereka untuk membawanya. Namun baru saja mendekatinya, tiba-tiba Lowry yang ingin diserang oleh Freddy pun histeris ketakutan, yang ternyata Lowry baru saja tertidur. Dan anehnya lagi kawan, ia bisa membawa potongan kuping Freddy ke alam nyata. Melihat keanehan tadi, mereka yang mulai sadar kalau hanya melalui mimpilah Freddy bisa menghabisi mereka pun membuat Will teringat semenjak di rumah sakit jiwa ia tak pernah bermimpi karena selalu diberikan obat yang bernama Hypnocil. Mendengar hal itu, mereka pun langsung mencari informasi tentang obat tersebut yang ternyata memang dibuat untuk menghilangkan mimpi pun. Tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka langsung menuju ke rumah sakit tersebut. Sesampainya mereka langsung berpencar mencari obat tersebut, namun karena besarnya rumah sakit ini membuat mereka kesulitan mencari di mana obat itu berada. Tapi untung saja Bill yang sudah menemukan obat Hypnocil ini bergegas untuk membawanya pun tiba-tiba muncul makhluk aneh yang langsung masuk ke dalam mulutnya, hingga teriakannya itu terdengar oleh polisi Scott dan Enderman yang langsung mencari keberadaannya. Dan sialnya kawan, saat mereka menemukan Bill yang sudah membuang semua obat Hypnocil itu pun, Enderman berusaha menghentikannya. Lalu tiba-tiba
Mendengar kegaduhan itu, Will, Kia, dan Lori langsung mendatangi mereka. Lalu diperlihatkannya kita, polisi Scott yang sudah tewas itu membuat Linderman ketakutan pun langsung pergi meninggalkannya. Kemudian diikuti dengan kedatangan Will, Lori, dan Kia melihat botol-botol yang mereka cari tak ada isinya ini. Tiba-tiba dikagetkan kemunculan Jason yang langsung memburu mereka pun lari terbirit-birit ketakutan. Mereka yang tak tahu kalau Bill ini sudah dirasuki oleh Freddy yang menjelma jadi makhluk aneh tadi kawan, menghadang Jason yang kini sudah berada di depannya pun langsung mendekatinya. Lalu diperlihatkannya kita Bill yang sudah dikendalikan oleh Freddy ini menusukkan cairan kepada Jason pun langsung mengeksekusinya. Akibat cairan yang disuntikan oleh Bill tadi membuat Jason pingsan, sehingga dengan mudah Freddy merasuk ke dalam mimpinya pun bermaksud untuk menghabisinya. Karena merasa Jason yang sudah tak bisa dikendalikan lagi justru membuat semua rencananya berantakan, dan sudah cukup baginya menebar ketakutan warga Springwood saat ini, membuat kekuatannya kembali untuk membalaskan dendamnya. Kini mereka sepakat membawa tubuh Jason ke perkemahan Crystal Lake dan berencana untuk membawa Freddy ke alam nyata melalui mimpinya Jason, karena menurut Lori itulah satu-satunya cara untuk menghabisi Freddy yang kini sudah lebih kuat. Lalu ia pun meminta Linderman untuk menyuntikkan obat bius kepadanya. Lori yang kini sudah di alam mimpinya berada di masa lalu Jason kecil sedang dibully habis-habisan oleh teman-temannya karena memiliki wajah yang tak normal seperti orang biasanya pun membuatnya ketakutan sampai menceburkan dirinya ke dalam danau. Lalu saat Lori ingin menolongnya, tiba-tiba saja kemunculan Freddy ini langsung menenggelamkannya. Sementara di alam nyata, mereka yang melihat Jason mengeluarkan air dari mulutnya pun terpaksa memberikannya napas buatan agar menjaga Jason tetap hidup sebelum Lori membawa Freddy ke alam nyata. Tapi baru saja Kia ingin melakukannya, tiba-tiba tak berhasil menghabisi Jason karena sudah terbangun dari mimpinya. Freddy yang masih melihat Lori itu pun langsung mendatanginya. Kesempatan inilah yang Lori gunakan untuk membawa Freddy ke alam nyata. Namun sialnya kawan, teman-temannya yang belum bisa membangunkan Lori karena masih menghindari kejaran Jason itu pun justru membuat Lori terjebak di alam mimpinya sendiri bersama Freddy yang langsung membawanya ke masa lalu saat ayahnya Lori menghabisi ibunya waktu itu ternyata ulah Freddy yang sudah merasuki ayahnya. Kini kita kembali lagi ke alam nyata yang dimana sesampainya mereka di perkemahan Crystal Lake, Will yang berusaha membangunkan Lori ini melihat sudah ada goresan luka di dadanya pun terus saja membangunkannya sebelum Freddy mengeksekusinya. Lalu diikuti kedatangan Jason yang langsung menyerang mereka pun nyaris saja membuat Will terbunuh. Mereka yang tak mampu menghadapi Jason pun kini menyelamatkan diri masing-masing, dan beruntungnya kawan, tangan Lori yang terbakar membuatnya tersadar hingga berhasil membawa Freddy ke alam nyata pun terkejut saat melihat Jason sudah berhadapan dengannya. Lalu seperti biasa kawan, tanpa basa-basi lagi, Jason pun langsung menyerang Freddy yang juga melakukan perlawanan. Seperti yang kalian lihat kan kawan, Jason yang lebih unggul karena berada di dunia nyata habis-habisan menghajar Freddy dengan brutal. Sementara di tempat lain, Linderman yang sudah sekarat meminta Kia untuk segera mencari pertolongan. Tapi sialnya, belum lama Kia meninggalkannya, Linderman pun tewas karena kebanyakan kehilangan darah. Kemudian Will dan Lori yang berusaha menyelamatkan diri kembali dihadang oleh Freddy. Tapi untung saja, Kia yang mengalihkan perhatiannya pun justru membuat Freddy ingin mengeksekusinya. Lalu tiba-tiba
Melihat mereka yang beradu mekanik, Will yang ingin membawa Lori pergi dari sini pun menolaknya karena masih dendam dengan Freddy yang sudah menghabisi ibunya. Oleh karena itu, ia tak akan pergi dari tempat ini sebelum melihat Freddy tewas di depan mata kepalanya sendiri. Kemudian di sini, Jason yang masih beradu mekanik dengan Freddy pun terus melakukan berbagai cara untuk menghabisinya. Tapi tetap saja kawan, tak ada satupun yang bisa menghentikannya. Lori yang menggunakan kesempatan ini untuk menghabisi mereka berdua pun langsung menyiramkan minyak makan ke lantai jembatan ini tanpa Jason dan Freddy ketahui karena masih asik beradu mekanik. Lalu Lori pun mengambilkan api dari kebakaran rumah tadi pun tanpa basa-basi langsung membakar mereka hidup-hidup. Akhirnya kawan, Will dan Lori pun berhasil menghabisi Jason dan Freddy setelah banyaknya cara melenyapkan mereka berdua. Tapi ternyata Freddy yang masih hidup ini kembali ingin menghabisi Will dan Lori pun harus terhenti ketika Jason berhasil menikamnya dari belakang. Melihat kesempatan itu, Lori yang ingin mengakhiri semua teror dari mereka pun tanpa basa-basi langsung mengeksekusi Freddy dengan brutal ini, betul-betul melihat keduanya tewas di depan matanya. Dan cerita pun selesai. Saya Keriting, selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.